Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa Yesuslah yang hadir beserta kami, yang hadir menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Judul renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 17 Juli, berjudul Kristus selalu beserta kita. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, yang berbunyi, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Selama 40 hari 40 malam ia atau Kristus berpuasa di padang gurun pencobaan, dan di sana setan datang kepadanya dengan kuasa yang besar, berharap untuk mengalahkannya dalam kelemahannya. Pencobaan-pencobaan yang kemudian ditimpakan kepada Kristus dalam segala hal lebih besar daripada yang ditimpakan kepada Adam. Tetapi Sang Penebus tidak menyimpang sedikit pun dari kesetiaannya kepada Allah. Meskipun tampaknya engkau sendirian, tetapi engkau tidak sendirian, karena Kristus menyertaimu. Engkau berada dalam persekutuan yang diberkati, dan engkau memiliki kata-kata yang bergema di sepanjang garis dari para nabi dan rasul untuk mendorongmu dalam keteguhan. Banyak dari orang-orang kudus ini kehilangan nyawa mereka karena kesetiaan mereka kepada Allah. Jika engkau menderita demi kebenaran, ingatlah bahwa ini tidaklah lebih dari yang telah dilakukan orang lain sebelum engkau. Betapa banyak pencobaan dan penderitaan yang dialami Paulus, namun ia berkata, "Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Ketika kesulitan muncul, ingatlah bahwa Yesus ada di sampingmu.
pertolongan yang nyata di saat dibutuhkan. Menghadapi pencobaan dengan berani adalah bagian dari peperangan Kristen. Dan dalam peperangan ini seluruh surga berkepentingan. Kristus tahu godaan apa yang akan engkau hadapi. Ia tahu bahwa ketika seseorang menerima kebenaran, ia akan memiliki salib untuk dipikul. Dan ia siap memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Biarkan terang kebenaran bersinar dalam hidupmu. Apakah engkau berkata, bagaimana saya harus membiarkannya bersinar? Jika sebelum engkau menerima kebenaran, engkau tidak sabar dan mudah marah, biarkan hidupmu sekarang menunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu bahwa kebenaran telah memberikan pengaruh yang menguduskan pada hati dan karaktermu. Bahwa gantinya menjadi mudah marah dan tidak sabar, engkau sekarang menjadi ceria dan tidak mengeluh. Dengan demikian, engkau menyatakan Kristus kepada dunia. Pada saat engkau memanjatkan doa, memohon pertolongan, engkau mungkin tidak merasakan semua sukacita dan berkat yang engkau harapkan. Tetapi jika engkau percaya bahwa Kristus akan mendengar dan menjawab permohonanmu, kedamaian Kristus akan datang. Dikutip dari manuskrip 8 tahun 1885. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah kebenaran vital yang harus dipahami dan diimani oleh umat-umat Allah, khususnya yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus berikut ini yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat yang sering kita baca dan dengar. Tetapi adakah kita renungkan? Saat Yesus berkata, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa," apakah yang Yesus maksudkan? Bagaimana caranya untuk tinggal di dalam Yesus? Apa artinya di luar Yesus? Roh Nubuat menjawab dalam The Desire of Ages halaman 166 paragraf 2. Sementara Yesus melayani di bait suci di atas, oleh rohnya, yaitu rohnya Yesus, dia masih melayani jemaat di bumi. Dia tidak lagi dapat dilihat oleh mata perasaan, tetapi janji perpisahannya telah terpenuhi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara dia mendelegasikan kuasanya kepada pelayan yang di bawah, kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus, yang memberi energi tetap menyertai jemaatnya. Jadi, saat dikatakan di luar Yesus, itu artinya tidak memiliki rohnya Yesus. Sebab Yesus hadir oleh kehadiran rohnya. Dan oleh menerima rohnya Yesus, itulah cara kita tinggal di dalam Yesus. Itulah wujud kehadiran Kristus yang memberi energi yang tetap menyertai kita. Nah, apakah yang dimaksudkan saat Yesus berkata dia tinggal dalam kita? Apakah Yesus sendiri yang tinggal atau oknum yang lain yang bukan Yesus? Perhatikan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi, meski Yesus akan pergi kembali kepada Bapanya, namun Yesus sendiri yang datang kembali kepada umat-umatnya. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya dalam ayat 20, Yesus berkata tentang cara dia datang kembali. Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Yesus sendiri yang kembali, dan Yesus sendiri yang tinggal di dalam kita.
Yesus menyertai kita bukan dengan mengutus oknum lain yang bukan dirinya, tetapi dirinya Yesus itu sendiri yang datang dan tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Menerima Roh-Nya Yesus sama dengan menerima diri Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 16a tahun 1892 paragraf pertama, Anda harus memiliki pemahaman penuh akan fakta bahwa Yesus senantiasa mendampingi Anda. Dengan iman, Anda dapat bercakap-cakap dengan Yesus. Anda dapat menjadikan Dia sebagai penasihat Anda. Anda dapat menjadikan Yesus sebagai tempat berlindung, tempat Anda dapat berlari dan merasa aman. Jadi, yang menyertai kita, yang hadir di samping kita adalah Yesus. Itu sebabnya teman kita bercakap-cakap adalah Yesus itu sendiri. Kita tidak bercakap-cakap dengan oknum yang bukan Yesus, tetapi kita berbicara dengan Yesus itu sendiri. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 205 paragraf 3. Meskipun tampaknya engkau sendirian, tetapi engkau tidak sendirian, karena Kristus menyertaimu. Engkau berada dalam persekutuan yang diberkati. Kita tidak sendirian, saudaraku dalam Tuhan, sebab Yesus beserta kita. Kemudian, Christ Triumphant halaman 205 paragraf 4 berkata, ketika kesulitan muncul, ingatlah bahwa Yesus ada di sampingmu, pertolongan yang nyata di saat dibutuhkan. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus yang hadir di samping kita, Yesus yang menyertai kita. Lalu, bagaimana dengan ayat berikut ini? Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Gereja Advent menggunakan ayat ini sebagai dasar adanya oknum yang mereka sebut dengan istilah Allah Roh Kudus. Bagi gereja Advent yang hadir bersama umat-umat Allah saat ini adalah oknum Allah Roh ini, yang mana bukan Yesus. Padahal Yesus berkata, Aku datang kembali kepadamu, Aku tinggal dalam kamu, dan kamu tinggal dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu, siapakah penolong yang lain ini? Roh Nubuat membantu kita dalam suratnya nomor 7, tahun 1891, paragraf 14, yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini yaitu penolong yang lain atau Roh kebenaran, merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain atau Roh kebenaran itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Karenanya, penolong yang lain itu bukanlah Allah Roh Kudus, tetapi Roh-Nya Kristus itu sendiri. Disebut yang lain karena Yesus hadir bukan secara fisik, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-Nya, Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus berkata, Matius 28 ayat 20, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus hadir menyertai kita bukan dengan cara menyuruh oknum lain atau orang lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita.
tetapi Yesus sendiri yang hadir beserta kita, menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan mengubahkan kita menjadi serupa dengan Dia dalam karakter oleh kehadiran Roh-Nya Yesus itu sendiri. Karenanya, saya percaya yang hadir menyertai saya adalah Yesus, sebab Dia telah menjadi manusia, dan karenanya Yesus mengerti saya. Bagaimana dengan saudara? Siapakah yang saudara percayai menyertai saudara sekarang? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital, kebenaran yang penting sekali bagi umat-umat Allah, khususnya mereka yang mempercayai firman-Mu ya Bapa, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Saat ini umat-umat Allah di dalam gereja diajarkan bahwa yang hadir menyertai mereka adalah Allah Roh Kudus. Padahal di dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata bahwa Dialah yang datang kembali dan tinggal dalam kami dan menyertai kami. Dan itu pun yang dinyatakan oleh roh nubuat dalam tulisan-tulisannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati, menerima Kristus dalam hidup kami. Sebab itulah wujud kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami, dan kami dapat berbuah dan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Dan kami pun dapat menjadi saksinya yang penuh kuasa untuk mengabarkan kebenaran bahwa bukan Allah Roh yang menyertai umat-umat Allah, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.